Bila membicarakan benda dan tempat kotor, mungkin toilet akan terlintas di pikiran kita, karena toilet atau kamar mandi menjadi tempat sarangnya kuman. Tapi tahukah Anda, ada beberapa tempat dan benda yang pertumbuhan kumannya justru bisa lebih banyak dari yang ada di toilet. Ada banyak tempat di mana bakteri dapat hidup dan berkembang biak, dan tanpa disadari, tempat-tempat tersebut biasa kita sentuh di kehidupan sehari-hari. Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 tempat pertumbuhan kuman yang lebih jorok dari toilet. Sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga Consumer Protection Board di Korea pada tahun 2009 mengungkapkan pada satu gagang troli ditemukan bakteri sebanyak 1.100 koloni tiap 1,55 inci persegi, sehingga gagang troli menjadi barang umum yang paling banyak menyimpan kuman. Adanya bakteri di troli juga diungkapkan para peneliti Universitas Arizona, Amerika Serikat. Setelah meneliti secara acak 85 troli dari 4 negara bagian, hasil penelitian menemukan 72% dari troli itu terdapat marker bakteri. Sejumlah marker bakteri itu setelah diteliti lebih cermat, sekitar 50 mengandung bakteri E. coli, penyebab diare, keracunan yang terdapat pada kotoran manusia. Bahkan jumlah bakteri tersebut jauh lebih banyak dari yang kita temukan di toilet. Hal ini terjadi karena toilet secara berkala dibersihkan dengan disinfektan, tetapi tidak ada orang yang membersihkan troli-troli itu dengan cairan pembunuh kuman. Berpikirlah 2 kali sebelum meletakkan anak Anda dalam troli supermarket. Bakteri dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, diare, bahkan keracunan. Penelitian lainnya pada tahun 2008 ditemukan anak-anak yang menaiki troli di supermarket lebih sering terkena infeksi 2 jenis bakteri, yakni Salmonella, penyebab penyakit tifus, dan Campylobacter, penyebab penyakit diare. Bepergian menggunakan pesawat terbang menjadi pilihan yang mudah untuk melakukan perjalanan. Namun karena ruangannya yang tertutup, pertumbuhan kuman menjadi lebih cepat. Menurut penelitian University of Massachusetts Amherst, penumpang pesawat berhadapan dengan bakteri yang jumlahnya lebih banyak dibanding karyawan di kantor. Bahkan menurut Journal of Environmental Health Research, potensi tertular flu 100 kali lebih besar di pesawat dibanding saat sedang beraktivitas sehari-hari. Jika dari ratusan orang penumpang pesawat di antaranya ada yang kurang sehat, virus ataupun kuman ini akan berputar-putar di dalam satu ruangan yang tertutup, kemudian disentuh tangan oleh penumpang-penumpang pesawat yang lain. Jika tubuh sedang tidak fit, kemungkinan terkena penyakit akibat udara di dalam pesawat terbang sangatlah besar. Dan selalu menjaga kebersihan tangan, karena selama berada dalam pesawat, Anda akan menyentuh banyak area yang mungkin mengandung kuman. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Pemirsa, apakah Anda memiliki kebiasaan merendam spons cuci piring di dalam wadah sabun pencuci piring? Tahukah Anda bahwa kondisi spons yang basah akan menyuburkan bakteri dari sisa makanan yang masih menempel? Sebuah penelitian di University of Arizona menemukan dari 1.000 spons cuci piring yang diamati, sekitar 10% spons cuci piring mengandung bakteri Salmonella, E. coli, Campylobacter, dan Staphylococcus. Bakteri penyebab penyakit diare, tifus, dan infeksi staph. Spons cuci piring merupakan benda yang sering digunakan, namun kebersihannya seringkali jarang diperhatikan oleh banyak orang. Penelitian mengungkap bahwa spons cuci piring ternyata lebih jorok dari toilet, terutama ketika spons masih basah dan lembab. Kuman dan bakteri dapat tumbuh di tempat yang lembab, seperti pada spons cuci piring basah. Bakteri-bakteri yang dapat mengkontaminasi spons dapat mencemari peralatan dapur lain yang dicuci dengan menggunakan spons yang sama. Untuk itu, sebaiknya setelah selesai dipakai mencuci, spons dikeringkan. Bersihkan spons cuci secara teratur dengan mencucinya menggunakan air hangat atau merendamnya dalam air panas untuk menghilangkan kuman di dalamnya, serta ganti spons secara berkala. And you give me all of you, oh.
Anda membayangkan jika keyboard atau mouse komputer yang sering dipakai bahkan hampir setiap hari menjadi sarang kuman dan bahkan lebih kotor dari toilet? Seperti yang dilansir dari Game in Asia, ditemukan mayoritas keyboard yang berada di warung internet mengandung bakteri E. coli 600 kali lebih banyak dibandingkan yang biasa ditemukan di toilet. Hal tersebut tak jauh berbeda dari sebuah penelitian di Inggris yang melaporkan bahwa beberapa keyboard di sebuah perkantoran ternyata 5 kali menyimpan lebih banyak jumlah kuman ketimbang sebuah kamar kecil. Dari penelitian tersebut ditemukan beragam jenis bakteri seperti E. coli dan coliform yang dapat menyebabkan diare atau keracunan. Bakteri memang dapat dengan mudah menghuni sela-sela keyboard dan mouse komputer. Salah satu faktor yang mempermudah masuknya bakteri adalah kebiasaan makan di meja. Remah dan cipratan makanan yang menempel pada keyboard dan mouse akan memicu pertumbuhan bakteri. Selain itu, debu juga bisa menjadi masalah ketika terjebak dalam kelembapan. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kuman untuk berkembang biak. Saat di restoran, tentunya pengunjung harus melihat menu sebelum memesan makanan. Masalahnya, daftar menu di restoran ternyata menyimpan banyak kuman. Sebuah penelitian yang dirilis Journal of Medical Virology, virus-virus penyebar flu dan demam bisa menempel di permukaan yang keras selama 18 jam. Bayangkan saja, jika di sebuah restoran ada ratusan pengunjung setiap harinya, kita tidak tahu apakah mereka sedang dalam kondisi sehat atau tidak. Secara tidak sadar, pengunjung yang terserang flu mungkin saja telah menularkan penyakit pada Anda lewat daftar menu yang dipegangnya. Untuk mencegah penyebaran penyakit, jaga jangan sampai daftar menu menyentuh piring atau sendok garpu. Cuci tangan setelah memesan atau pakai gel antiseptik. Saat ini sepertinya ponsel tak bisa jauh dari kehidupan kita. Tapi tahukah Anda, ponsel juga dapat menjadi tempat pertumbuhan kuman yang lebih kotor dari toilet. Ponsel yang kita pakai setiap hari bisa menyimpan begitu banyak kuman dan bakteri yang datang dari tangan. Kebiasaan kita yang terkadang lupa untuk mencuci tangan setelah memegang benda lain dapat memperparah pertumbuhan kuman. Kuman tumbuh di tempat yang hangat dan di antara panas ponsel dan kuman yang ada di wajah dan tangan membuat kuman akan lebih cepat berkembang. Para peneliti di University of Surrey melakukan pengamatan terhadap bakteri yang terdapat pada ponsel. Dalam beberapa kasus, para peneliti menemukan bakteri berbahaya seperti bakteri Staphylococcus aureus pada ponsel tersebut. Dan yang mengejutkan, diperkirakan sekitar 20% orang memiliki bakteri ini pada tubuh seseorang yang kerap tinggal pada saluran pernapasan. Bersihkan ponsel Anda dengan antibakterial secara teratur agar ponsel tak menjadi sarang bakteri. Tanpa kita sadari, ternyata tangan bisa menjadi tempat bersarangnya kuman. Apalagi kita sering menyentuh berbagai benda, baik pribadi ataupun umum. Misalnya saja, seseorang penderita flu menutup hidungnya dengan tangan saat bersin, kemudian memegang pegangan di bus. Saat memegang pegangan tersebut, bakteri flu dapat segera berpindah ke tangan, dan apabila memegang hidung atau mulut, kuman tersebut dapat masuk ke dalam tubuh kita. Itulah gambaran betapa mudahnya kuman penyakit berpindah dari satu orang ke orang lain. Jadi jangan kaget jika tangan bisa menjadi tempat pertumbuhan kuman. Hal ini juga berkaitan dengan kebersihan tangan dan kebiasaan mencuci tangan. Sebuah penelitian di Amerika Serikat menemukan 94% orang mengaku mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Namun kenyataannya hanya 68% yang benar-benar melakukannya. Maka kita dapat menggunakan pembersih tangan seperti antiseptik yang praktis karena mengandung bahan anti kuman. Sesuai